Halo Optimize People, selamat datang di podcast Optimizing You. Kali ini adalah episode yang sangat spesial dan mengawali season kedua dari podcast Optimizing You ini. Dan episode ini adalah episode yang sangat spesial buat saya karena saya akan men-sharingkan alasan kenapa saya ingin sekali menciptakan program Optimizing You ini. Alasan utamanya sangat sederhana. Saya merasa bahwa Tuhan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menyelamatkan kehidupan finansial keluarga saya. Bagi Optimize People yang mungkin belum pernah mendengar cerita saya baru lulus diploma, itu pun diploma dalam bidang teologi ya. Bagi yang tidak tahu itu belajar mengenai Alkitab, kitab suci agama saya. Diploma teologi ya itu baru di usia 26 kalau tidak salah. Sungguh usia yang sangat terlambat bagi seorang yang sudah berusia kurang lebih 26 tahun, dan pada waktu itu tahun 2009. Sangat terlambat bisa bekerja apa seorang cowok, dan waktu itu saya sudah bertunangan, tidak punya pengalaman kerja apapun di masa lalu dan hanya lulusan diploma teologi. Sekarang saya bekerja sebagai seorang human behavior coach yang dasar dari apapun yang saya lakukan bagi klien-klien saya itu selalu berdasarkan dari jurnal penelitian dalam ilmu human behavior. Jadi bukan berdasarkan ilustrasi, kata-kata bijak dan semacamnya. Fokus saya selalu pada perilaku manusia dalam topik professional development, salesmanship maupun leadership. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Apakah saya berasal dari keluarga yang kaya raya? Yaitu relatif, tapi saya hanya lulusan diploma teologi dari sekolah biasa-biasa saja di Indonesia. Apakah saya pernah kuliah ke luar negeri? Walaupun tidak lulus, nggak pernah. Saya pernah mendaftar di Ubaya, Universitas Ubaya, tapi kalau nggak salah semester 3 atau semester 4 saya drop out, atau mungkin saya mengeluarkan diri saya sendiri karena IP saya terus-menerus terjun sampai ke taraf saya yakin semester depan kalau saya masih ada di sana saya pasti dikeluarkan. Nah, kenapa saya tadi bilang bahwa Tuhan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menyelamatkan hidup finansial saya dan bahkan keluarga saya? Karena sejak saya merasa bahwa hidup saya hopeless, masa depan saya hopeless, umur 29 sudah bertunangan, mau makan apa? Mau makan dari mana? Maka saya memutuskan untuk menggunakan apa yang saya rasa Tuhan sudah berikan kepada saya. Apa itu? Akal budi. Dulu saya termasuk seperti kebanyakan orang malas membaca. Tapi begitu saya merasa itu satu-satunya jalan yang Tuhan berikan kepada saya untuk mengejar ketinggalan kompetensi saya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bagaimana caranya? Dengan membaca. Saya tidak kenal banyak orang yang ada di posisi tinggi bisa memberikan saya ilmu atau pengalaman kerja whatsoever. Yang saya punya adalah saya bisa mengakses buku-buku itu. Apakah pada awalnya saya langsung membeli semua buku-buku hebat? Enggak. Yang saya lakukan adalah saya nongkrong di Gramedia dan membaca buku-buku itu di sana. Di zaman itu kita bisa meminta petugasnya untuk membuka sampulnya dan membaca di sana. Tentu saya tidak pernah foto untuk plagiat dan segala macam, tapi saya merasa hanya itu yang bisa saya lakukan. Jadi saya membaca buku-buku di Gramedia dan dari sana pengetahuan saya bertambah. Tapi tidak hanya berhenti di sana. Saya merasa buku-buku Indonesia kebanyakan terjemahan dari luar dan itu pun selalu terlambat sekian lama. Jadi saya berpikir bagaimana kalau seandainya di internet itu kan juga banyak sekali artikel yang bagus, tapi kendalanya dalam bahasa Inggris. Berarti saya harus bisa bahasa Inggris. Dari mana saya belajar bahasa Inggris? Dari lagu-lagu bahasa Inggris
dari film bahasa Inggris, dan akhirnya saya memaksa diri saya untuk mempelajari, membaca buku, majalah bisnis, artikel-artikel psikologi dan hal-hal formal serius lainnya dalam bahasa Inggris, hingga sekarang saya bisa membaca jurnal-jurnal dalam bahasa Inggris. Lalu kenapa kok saya menciptakan podcast? Karena saya merasa membaca itu memang sangat menolong, tapi membaca itu butuh waktu, membaca itu butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Dan ketika saya mulai terbiasa untuk membaca bahasa Inggris, mendengarkan bahasa Inggris, saya mendapatkan berkat yang sangat-sangat banyak melalui podcast, di mana orang-orang yang ahli di bidangnya, terutama para penulis buku, itu yang sebetulnya saya ingin duplikat dari podcast season pertama saya di Optimizing You. Saya ingin mewawancara para penulis buku yang saya rasa pesannya di dalam buku yang mereka tulis itu begitu powerful untuk mengoptimalkan potensi, baik potensi di dalam diri mereka, di dalam bisnis ataupun di dalam organisasi. Tapi sesuatu terjadi sehingga saya merasa terlalu lama kalau harus terus menunggu ketersediaan penulis, sehingga saya baru memproduksi podcast kelamaan. Jadi saya merasa saya berhutang kepada Tuhan karena sudah menyelamatkan saya, tapi saya merasa saya berhutang untuk ikut berperan serta menjembatani gap antara optimized people atau orang-orang di luar sana yang merasa aku bukan siapa-siapa, aku nggak punya duit, aku tinggal di luar Pulau Jawa. Tapi zaman sekarang Tuhan berkati kita dengan akses internet yang relatif murah dan mudah. Saya berharap podcast Optimizing You ini bisa menjadi salah satu saluran di mana orang-orang yang mendengarkan itu bisa mendapatkan insight mengenai real knowledge, bukan sekedar dari kesaksian keberhasilan satu orang lalu dia bilang ikuti ini maka kamu pasti akan berhasil, tapi dari orang-orang yang sudah berani menuliskan konsep framework yang terbukti berhasil itu ke dalam sebuah buku dan diuji cobakan. Ini bukan kesaksian pribadi yang menyombongkan diri lalu minta orang ikut, bukan. Saya ingin men-sharingkan insight yang semepet mungkin dengan kebenaran yang objektif. Saya ingin men-sharingkan insight khususnya dalam topik human behavior. Karena saya merasa tidak semua orang punya modal, tidak semua orang dianugerahi Tuhan dengan kemampuan atau akses untuk sekolah dan segala macam, tapi semua orang dianugerahi Tuhan dengan otak yang sama, kapasitas yang sama, kemampuan decision making, paling nggak potensi yang sama. Tinggal apakah kita sekarang, terutama kita yang sudah tidak lagi diharuskan untuk sekolah, itu mau memutuskan untuk terus-menerus belajar, mengembangkan kompetensi. Saya ingin apa yang saya rasakan, bahwa Tuhan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menyelamatkan kehidupan minimal finansial saya. Dan dengan cara yang sama saya sudah memberkati, atas anugerah Tuhan saya sudah menolong memberkati banyak orang melalui ilmu pengetahuan yang sama, yaitu melalui human behavior science. Saya ingin banyak orang bisa mengoptimalkan potensi yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Jadi itu message utama yang saya ingin rindu sekali ciptakan dalam podcast Optimizing You sesi 2 ini. Di session di musim kedua, session kedua di podcast Optimizing You ini, saya akan lebih banyak men-sharingkan insight, dan jika nanti saya berhasil melamar beberapa penulis untuk mau saya wawancarai, di mana buku-buku mereka saya rasa sangat beneficial buat Optimized People, saya akan sharekan dalam bentuk wawancara seperti yang ada di season pertama. Dan hal lain yang akan saya coba lakukan di season kedua adalah saya akan berusaha untuk mereview beberapa buku yang saya rasa sangat beneficial untuk pengembangan, untuk optimalisasi potensi di dalam diri secara professional development, ataupun optimalisasi dalam hal bisnis, atau optimalisasi dalam hal organization
behavior atau leadership. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya dalam podcast Optimizing You. Saya Rizky Silvanus, founder dari Optimize Academy, Optimizing Potential Within.